Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama aku Haurani Serido Ataya di YouTubeku. Nah di sini aku akan ngejelasin gimana cara kita install Linux Ubuntu di VirtualBox ini. Oke guys. Nah jadi yang pertama itu kita bisa buat baru, klik new, baru kita kasih nama ibaratnya kayak Ubuntu Nisa. Nah, aku akan memberikan namanya Nisa. So, kita pilih tipenya Linux dan Ubuntunya yang 64 bit. Baru kita pilih next. Oke, tadi aku udah menjelaskan, kita bisa memodifikasi hardware kayak memori dan prosesornya di sini. Nah, inilah salah satu kelebihan dari si hardware ini. Kelebihan dari virtual machine di VirtualBox. Nah, itu maksudnya salah ya, guys. I'm sorry. Oke, mungkin aku akan buat karena mungkin servernya agak besar, jadi aku agak mau buatnya segini, guys. Oke, aku akan membuat CPU-nya 2. Oke, so kita bisa pencet next. Oke, nah di sini kita biarkan aja 25 GB. Mungkin ini kan sudah besar ya, guys. Jadi kita bisa klik next. So, kita udah lihat semuanya, kita cek. Prosesor yang kita buat tadi 2, base memorinya segini, dan kita buatnya Ubuntu. Ubuntu ini udah pasti Linux. Nah, di size-nya 25. Oke, this finish. Oke, ini udah jadi, guys. Nah, ini kan masih power off nih kan. Kita bisa ke jaringannya dulu. Supaya kita bisa masuk ke sana, kita harus buat networknya. Nah, guys, kenapa tadi aku bilang di sini bisa memodifikasi sesuai dengan yang kita inginkan? Kita aja bisa memodifikasi jaringan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita pilih yang bridge adapter. Terus kita pilih yang wireless. Nah, ibaratnya kayak kita tuh minta wifi gitu lah. Terus di sini kita allow all. Terus adapter 2 ini nyalain karena kita akan memakai 2 adapter gitu. Nah, yang di sini host only adapter, dan di sini udah ada. Oke, baru oke. Oke, ini udah ada adapter 1 dan adapter 2. Nah, kita bisa mulai. Nah, cara memulai itu kita bisa klik start. Klik start, dan kita tunggu deh. Kita tunggu loadingnya. Oke guys, kalau jaringan kita lama, kemungkinan ini juga akan lama guys, jadi mohon bersabar. Oke. Oke, kita akan memilih ISO-nya. Nah, di sini kita bisa pilih other. Terus setelah itu kemarin kita bisa pilih yang ini nih guys, Ubuntu. Kita download dulu Ubuntu ini. Si Ubuntunya ini di Chrome. Nah, tapi kita pilihnya live server ya guys, karena di sini kita mau buat server bukan desktop. Oke, kita pilih yang ini. Lalu kita open. Baru kita Monterey and read. Oke, kita tunggu sampai dia menyala. Oke, kita di sini pilih bahasa Inggris. Install Ubuntu server. So we can press Y. Oke, kita akan tunggu. Oke, kita akan tunggu mungkin wow, check finish, no error phone. Oke, thank you. Kita error. Oke, why is failed? Oke guys, di sini kita tuh salah. Mungkin maybe not failed. Oke. Sangat loadingnya teman-teman, jadi kita mohon untuk bersabar. Oke, di sini kita bisa pilih bahasanya, itu pilih bahasa Inggris. Nah, kita continuekan without updating karena di sini kita nggak perlu update, jadi kita continuekan aja. Terus kita done, dan terus sampai kita nemuin si ini. Nah, kita bisa menggunakan tanda bawah yang ada di keyboard kita, tanda panah bawah itu sampai ngetik dan
Terus di sini kita dan lagi. Terus kita continue kan. Nah, kita di sini masukkan nama kita, Aura Nisa. Apapun itu nama kalian itu terserah ya guys. Terus your server name. Nah, kita di sini mau ngasih nama server kita tuh apa sih? Jadi aku akan memberikan nama serverku itu adalah Aura Server. Oke. Pick a username. Aura double no. I want to aku mau ganti menjadi ini 2. Oke, kita bikin password. Passwordnya itu harus kalian ingat ya guys, karena kalau kalian ingat passwordnya kita nggak bisa masuk ke server tersebut. Nah, jadi di sini aku cuma buat 2 angka yang gampang banget diingat. Baru kalau udah kita bisa klik kursor yang ke bawah, tanda panah bawah yang ada di keyboard kita. Baru kita done. Baru kita nggak perlu install OpenSSH ini karena kita belum belajar, jadi kita hanya install Ubuntu-nya aja. Oke, klik done. Continue. Terus kita ke bawah lagi dan klik done. Baru kita tunggu deh dia hingga selesai. Oke. Kita tunggu kayak ya Allah. Oke, kita tunggu ya guys. Oh, no. Okay guys, so we can wipe the wow, installation system is sangat lama ya teman-teman. So long. Oke guys, kita sambil menunggu. Nah, di sini kita bisa nunggu sampai instalan ini selesai dan muncul pilihan reboot now.
Jadi setelah selesai, kita menunggu seperti tadi, kita bisa reboot now. Kita bisa klik reboot now sekarang. Oke, kita akan tunggu hingga selesai di reboot. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk di Linux Ubuntu-nya. Oke. Nah, kita di sini memerlukan waktu hingga kita diminta untuk menuliskan username dan login. Nah, di sini kan diminta login. Nah, kita ketikkan username-nya. Aura, enter, dan kita ketikkan password-nya. Nah, untuk password ini memang tidak terlihat, jadi kita harus benar-benar mengingat password tersebut. Lalu enter. Oke, mari kita tunggu. Nah, oke, di sini mungkin kita sudah bisa melihat bahwa Ubuntu-nya sudah berjalan dengan baik. Oke. Kita bisa melihat dari atas itu bahwa Ubuntu-nya sudah berjalan dengan baik, dan kita akan membuat file atau touch, tapi ini belum. Oke. Nah, untuk memulai sesuatu itu kita bisa menggunakan sudoku. Sudoku ini ialah untuk menggantikan dari dolar ke pagar. Nah, kita masukkan passwordnya. Nah, ini udah masuk. Nah, kita di sini ingin mencoba yang namanya snapshot. Oke. Jadi itu ada fitur snapshot, menggunanya untuk mengembalikan konfigurasi yang sudah kita buat sebelumnya. Misalnya sebelumnya itu udah benar nih kayak aku bilangin di video sebelumnya. Nah, tapi ternyata di konfigurasi selanjutnya itu kita salah. Nah, kita bisa menggunakan snapshot ini untuk kembali ke awal. Nah, ibaratnya kayak undo lah. Nah, gitu. Nah, kita akan membuat file dulu, nama filenya touch. Oke, enter. Baru kita akan melihat dengan menggunakan perintah ls. Nah, di sini kan udah ada guys, Aura. Nah, jadi kalau udah ada berarti kita sudah berhasil dan kita bisa keluar. Nah, kita bisa klik yang power of the machine karena kita akan mematikan mesin itu dulu. Oke, mati. Oke. Nah, setelah itu kita akan buat snapshot di sini. Kita masuk ke dalam snapshot, baru kita snapshot, tag, baru klik snapshot Aura. Ibaratnya gini. Klik OK. Nah, kita kan sudah membuat snapshot, berarti kita udah membuat satu server, udah kita tandai ini. Kita buat terakhir yang server yang baik ini. Oke. Terus kita akan masuk ke start lagi, dan kita akan membuat server yang salah nih, ibaratnya kita tambahin file yang salah untuk merusak si server ini. Nah, aku akan tunjukin gimana caranya snapshot ini berfungsi.
Nah, di sini kita nungguin sampai dia meminta username dan password seperti tadi. Oke. 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 Nah, ini kan udah minta login nih, guys. Nah, dari minta login ini, kita masukin username. Oh, sabar. Oke, kita bisa nunggu. Oke, ini Haura. Baru password masukkan. Oke, ini udah masuk ke dalam, kita udah dapat welcome to Ubuntu. Nah, itu udah berarti udah masuk di dalam Ubuntu. Dan tadi kan kita udah selesai membuat file kedua kan. Aku akan membuat file yang file yang pertama udah dibuat, sekarang kita buat file yang kedua. Sudo su, baru ini passwordnya. Baru kita masukin, kita lihat dulu masih adakah filenya? Masih. Nah, kita buat yang kedua. Touch Nisa. Baru kita lihat. Nah, ini ada dua kan filenya, berarti kita udah membuat dua file di dalam satu Linux Ubuntu ini. Jadi, misalnya Haura ini udah bener-bener nih servernya, sedangkan Nisa itu servernya salah dan kita mau kembaliin ke si Haura karena mungkin si file Nisa ini mengganggu banget server Haura gitu. Si file Haura gitu ibarat. Oke. Nah, jadi kita akan pakai yang namanya, tadi kan udah ada nih snapshotnya. Kita bisa silang. Nah, di sini tuh ada tanda centang restore to current snapshot Haura. Kita bisa centangkan ini untuk cara mudah cepatnya. Tapi jika kalian mau cara susah payahnya, kita bisa ke ini aja guys, cara gampangnya. Nanti aku kasih tahu cara susahnya gimana. Oke, kita tunggu sampai dia close. Oke. Nah, untuk caranya yang susah mungkin kita bisa klik snapshot Haura ini kembali yang tadi, tapi kita nggak usah centang. Terus kita bisa ke restore. Nah, restore ini diklik dan ini di unclick. Setelah kita unclick, baru kita restore. Nah, ibaratnya gitu. Itu cara susahnya ya, teman-teman. Oke, mari kita masuk lagi ke start. Oke, mari kita tunggu sampai dia selesai persenan. Dan di sini kita nunggu lagi hingga meminta username dan password. Oke, dan di sini kita sudah diminta untuk login, mari kita masukkan username dan password. Nah, oke, sudah. Kita akan lihat apakah sudah kembali ke seperti semula. Oke, kita masukkan ke sudosu, perintah sudosu untuk menghilangkan si dolarnya. Lalu kita masukkan password. Oke, mari kita lihat. Nah, misalnya udah hilang kan teman-teman. Nah, jadi gunaan snapshot itu ialah mengembalikan konfigurasi ke semula yang kita buat. Nah, gitu. Oke, jadi mungkin itu yang akan saya beritahukan dan ya, habis ini aku akan mengajarin bagaimana kalian cara untuk mengcloning dari server asli dan ke server setelahnya itu. Oke, kita silang baru kita power off aja, nggak usah di restore karena dah. Oke. Nah, di sini aku akan kasih tahu gimana caranya ngebuat cloning. Oke. Klik kanan, baru kita cari yang namanya clone, atau bisa jadi kita pencet Ctrl O juga bisa. Clone, baru kita namanya kasih Ubuntu Nisa Clone, atau terserah apapun yang
kalian mau, tapi di sini biar aku ngebedainnya yang mana Ubuntu yang kita pakai untuk mengcloning yaitu. Oke. Baru kita next. Baru full clone karena kayak kita mengclone semuanya. Current everything kan, mesin state ini finish, langsung kita finish kan. Nah, kita tunggu di sini sampai dia finish dan selesai membuat clone-nya. Dan nanti setelah ini aku akan ngasih tahu gimana sih caranya untuk mengekspor atau mengimport konfigurasi kita ke orang lain atau orang lain ke kita gitu. Jadi sambil kita nunggu ini, kita akan ayo ngapain, pokoknya kita akan tunggu ini ya teman-teman, ya dia full. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat nih Ubuntu Nisa clone-nya udah jadi. Nah, ini adalah salah satu, berarti kita udah berhasil nih nge-cloning dari server ini ke server ke cloningan yang ini. Nanti datanya akan pindah ke sini gitu. Oke, sekarang aku bakal kasih tahu gimana caranya mengekspor suatu server kita buat orang lain gitu. Nah, di sini kita klik kanan, baru ada yang namanya export to OS. Terus export, baru kita kasih nama ini di PC Wonder dokumen Indonesia. Oke, next, udah finish. Oke, kita udah masukin ini dan kita akan menunggu dia hingga 100 kembali. Jadi kita tunggu hingga dia selesai mengupload. Guys, ini kan sudah selesai. Nah, ini tuh karena kita sudah selesai dan kita juga sudah yang namanya membuat ekspor. Nah, udah ekspor, jadi nanti untuk menerima importnya kita hanya mengirimkan link dari yang sudah kita ekspor tadi. Nah, kita akan cari di sini filenya misalnya. Nih, Ubuntu Nisa. Nah, kita tinggal ngirimin file ini ke si user yang akan kita kirimkan bersama untuk menggunakan server ini. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.